Halo teman-teman, dalam masyarakat di Indonesia, status anak di luar nikah ini seringkali dikaitkan dengan stigma negatif, padahal hukum telah mengalami perkembangan yang signifikan untuk melindungi hak-hak terbaik anak. Materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar tentang kedudukan hukum anak di luar nikah dan mendorong masyarakat untuk menghapus stigma yang merugikan. Yang pertama, kita harus memahami stigma dan dampaknya. Stigma terhadap anak di luar nikah sering muncul dari norma sosial dan interpretasi keagamaan yang kaku, yang cenderung menyalahkan anak atas dosa kedua orang tuanya. Dampak stigma yaitu diskriminasi, anak yang dikucilkan, masalah psikologis, anak yang mengalami tekanan, rendah diri, dan trauma akibat labeling negatif. Selanjutnya, hambatan administratif, yaitu kesulitan dalam pengurusan akte kelahiran dan sebagainya. Pesan utama dari materi ini yaitu anak tidak seharusnya menanggung beban moral atau sosial atas pilihan orang tuanya. Setiap anak berhak atas martabat dan perlakuan yang Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia secara bertahap berevolusi untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak di luar nikah. Seperti halnya pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. Menurut pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebelum revisi dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam atau yang biasa disebut KHI. Nah, titik balik penting ialah pada putusan Mahkamah Konstitusi atau biasa disebut MK. Putusan MK pada nomor 46 PUU nomor 8 tahun 2010 menjadi tonggak penting dalam penegakan keadilan pada anak di luar nikah. Dan juga ada juga Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana pada nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak memperkuat perlindungan ini. Nah, untuk hak-hak anak di luar nikah berdasarkan perkembangan hukum ialah diantaranya hak asuh dan hak nafkah. Anak tersebut masih memiliki hak untuk diasuh dan dinafkahi oleh kedua orang tua biologisnya setelah dibuktikan secara hukum. Nah, dalam hak waris, anak tersebut berhak atas warisan dari ayah biologisnya, meskipun porsinya mungkin berbeda dari anak sah, tergantung sistem hukum yang berlaku seperti KUHP atau melalui hibah atau wasiat dalam hukum Islam. Nah, untuk perwaliannya dapat memperoleh status perwalian dari ayah biologis jika statusnya sudah disahkan menjadi anak sah melalui proses hukum seperti pengesahan anak atau isbat nikah begitu. Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan ajakan bertindak perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Bagi masyarakat, jadi ini saya mengambil contoh bagi masyarakat ya. Yang pertama, hentikan stigma perlakuan setiap anak dengan setara dan hormati hak mereka. Fokus pada kesejahteraan anak, bukan pada kesalahan orang tua. Bagi orang tua biologis, yang kedua, pahami tanggung jawab hukum dan moral. Lakukan pengakuan anak secara resmi untuk memastikan hak terpenuhi. Yang ketiga, bagi aparat penegak hukum atau layanan publik, pastikan implementasi pusat MK nomor 46 garing PUU nomor 8 garing 2010 dan UU Perlindungan Anak berjalan optimal, memprioritaskan kepentingan terbaik anak dalam setiap proses administrasi atau hukum.
Keadilan bagi anak di luar nikah berarti memastikan mereka tumbuh tanpa diskriminasi dan dapat menikmati hak dasar mereka secara penuh.